Salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam program Rumah Bincang. Kita sudah memasuki bulan yang ke-12 di tahun 2025. Kali ini kita akan membahas seputar tidak jauh dari isu dan pembahasan tentang Natal. Hari ini kita akan membahas tentang penanggalan, mulai dari penanggalan nubuatan atau malaikat ketika datang kepada Maria, sampai pada proses kelahirannya itu jatuh kira-kira tanggal berapa. Baik, kita akan lihat pada PowerPoint di depan. Penanggalan kehamilan dan kelahiran dalam Lukas pasal 1. Kita akan melihat dalam Injil Lukas pasal 1 itu ada dua peristiwa besar. Yang pertama adalah bagaimana malaikat mendatangi keluarga Zakaria dan Elisabet. Kemudian tidak lama berselang, 6 bulan setelah itu, malaikat datang kepada Maria. Kita lihat. Malaikat datang kepada Zakaria dan Elisabet itu dalam catatan sejarah terjadi pada minggu yang kedua, tepatnya pada bulan Tisri, pada tahun 3756 tahun Ibrani. Ini bulan Tisri ini kalau disejajarkan pada penanggalan dan bulan kita, itu masuk sekitar bulan Oktober. Nah, di dalam Injil Lukas itu dikatakan, Lukas pasal 1, kemudian ayat bawahnya dan selanjutnya, 6 bulan setelah itu, jadi ketika itu malaikat datang kepada Zakaria dan Elisabet, itu terjadi pada minggu kedua bulan Tisri, sekitar bulan Oktober, dan Alkitab mencatat 6 bulan setelah itu, barulah malaikat datang menjumpai Maria. Dalam catatan sejarah, malaikat datang menemui Maria dan menyampaikan pesan dari surga tentang kehamilan Maria dari Roh Kudus itu terjadi pada tanggal 15 bulan Nisan, yaitu bulan Ibrani. Jadi tanggal 15 Nisan itu kalau dikonversikan ke tanggalan kita, itu jatuh sekitar tanggal 25 bulan Maret. Jadi di sini bulan Tisri itu Oktober, Alkitab mencatat 6 bulan setelah malaikat datang kepada Zakaria dan Elisabet, barulah malaikat datang kepada Maria. 6 bulan dari bulan Tisri atau bulan Oktober itu jatuh pada bulan Nisan atau bulan Maret. Jadi 15 Nisan itu kurang lebih sekarang itu 25 Maret. Jadi dari Maret itulah malaikat Allah datang menemui Maria untuk menyampaikan pesan. Pesan Natal kurang lebih semacam itu. Saya teringat rekan seorang bisa dikatakan ini tokoh nasional ya Bapak Ibu. Beliau adalah Gus Aan Ansori. Dalam sebuah kesempatan saya berkesempatan bersama beliau. Saya pikir ini kesempatan yang cukup spesial buat saya karena beliau ini tokoh nasional yang sudah berkancah di dunia nasional cukup lama dan sering wawancara di televisi. Dan pada Desember 2019 sebelum pandemi terjadi di bangsa kita, kami mengadakan dialog di Bond Cave di Surabaya. Jadi beliau menyampaikan satu ulasan dan itu dihadiri oleh mahasiswa dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Surabaya, kemudian dari Universitas Muhammadiyah itu datang dan beberapa tokoh-tokoh agama. Jadi saat itu beliau mengatakan bahwa Desember ini merupakan bulan Natal. Walau memang di Al-Quran menurut saya, menurut Gus Aan Ansori, itu memang tidak tercatat istilah Natal. Tetapi menurut Gus Aan Ansori ini, beliau mengutip dalam satu teks ayat suci Al-Quran di surat Maryam ayat 33. Dalam kutipan itu dikatakan bahwa wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma suhaya. Menurut pernyataan dari Gus Aan Ansori, bukan saya ya, sekali lagi bukan saya, tapi saya mengutip pernyataan beliau bahwa surat Maryam ayat 33 itu sesungguhnya sedang menceritakan tentang Natal ya. Jadi beliau mengatakan bahwa surat Maryam ayat 33 itu ayat Natal menurut versi beliau. Tentu saya tidak berani masuk dalam ranah penafsiran karena Al-Quran bukan Alkitab saya dan saya seorang Kristen, jadi saya harus tetap menjaga pasal-pasal penistaan agama, apalagi ini menafsirkan ayat agama lain ya, tentu saya tidak. Jadi berita Natal secara
tidak tersurat menurut Gus A. An-Ansori itu ada di surat Maryam ayat 33. Bapak Ibu, rekan-rekan Rumah Bincang, di Injil Lukas dan Alkitab kami sebagai orang Kristen itu meyakini bagaimana ketika peristiwa malaikat Gabriel datang menyampaikan pesan firman Allah untuk Maria bahwa Maria itu akan hamil, itu sesungguhnya juga tercatat di dalam Ali Imran ayat 45. Izinkan saya membaca tanpa harus menafsirkan ya. Id qolatil malaikatu, ingatlah ketika malaikat berkata, Ya Maryam, innallaha yubasiruki bi kalimatim minhu, ismuhul masihu isabnu Maryam wajan fid dunya wal akhirah. Ya, jadi pesan ini, kabar ini dari malaikat disampaikan kepada Maria, bahwa Maria, kamu itu akan bahagia, kamu itu akan hamil, Tuhan akan buat kamu bahagia, namanya Isa Al-Masih, dia punya kuasa di bumi dan di surga. Jadi pesan ini ada semacam kesamaan antara Injil dan Al-Quran. Jadi sekali lagi bahwa Natal ini merupakan peristiwa bersejarah yang bisa dilacak dalam sejarah. Sebagai contoh adalah penanggalan ini. Jadi tanggal 15 bulan Nisan tahun Ibrani atau sekarang itu tanggal 25 Maret, itu malaikat Gabriel atau malaikat Jibril datang kepada Maria. Nah, 9 bulan setelah bulan Maret jatuh pada tanggal 25 bulan yang ke-9 Ibrani. Bulan yang ke-9 Ibrani itu adalah bulan Kislev. Bulan Kislev itu sekarang sejajar dengan bulan Desember. Jadi tepat ya. Tanggal 15 Nisan, kurang lebih 25 Maret, 9 bulan setelah itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Ya. Lalu bagaimana Natal kita di Indonesia ini? Kami sebagai orang Kristen merayakan Natal, itu biasanya 25 Desember, selalu 25 Desember. Tapi mengapa di Timur Tengah itu perayaan Natal tanggal 7 Januari? Lagi-lagi dalam catatan sejarah ada peristiwa yang mengejutkan sebenarnya. Ya, pada tahun 1582, tepatnya bulan Oktober, itu ada semacam, bahasa saya adalah kecelakaan teologis atau kecelakaan sejarah. Lebih tepatnya adalah kecelakaan sejarah ini mempengaruhi cara orang-orang Kristen berteologi pada akhirnya. Jadi pada tahun 1582, Gregorius ini salah menghitung. Jadi kesalahannya di mana? Nah, ini dia. Tanggal 4 langsung lompat tanggal 15. Itu terjadi pada tahun 1582. Ya. Jadi ini hilang 10 hari. Jadi pada abad ini, pada abad ke-16 dibulatkan ini hilang 10 hari. Pada abad ke tahun 1700 hilang 1 hari. Tahun 1800 hilang 1 hari. Tahun 1900 hilang 1 hari. Jadi 10 tambah 3, 13 hari. Maka terjadi perbedaan antara 25 Desember dan 7 Januari itu karena hilangnya kalender, hilangnya penanggalan selama 13 hari. Tetapi sebelumnya sama tetap. Baik itu 25 Desember maupun 7 Januari sebenarnya maknanya sama, tetapi karena terjadi semacam kecelakaan sejarah dalam perhitungan kalender ini, maka terjadi perbedaan. Biarlah perbedaan yang terjadi ini tidak mengurangi makna dalam kita sebagai orang Kristen merayakan Natal. Ya, demikian pembahasan singkat tentang penanggalan perayaan Natal di tahun 2025 ini. Tuhan memberkati.